Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Halim 1, Ibu Sri Widati SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, staf karyawan SD Halim 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi atau sosialisasi materi guru penggerak yang saya dapatkan pada siang hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya berdiri di depan sini bukan maksud saya ingin menggurui Ibu dan Bapak Ibu semuanya, tetapi ini adalah amanah tugas dari Balai Besar Guru Penggerak, bahwasanya di mana setiap guru penggerak ini diwajibkan untuk melakukan diseminasi atau pengibasan terhadap komunitas praktisi yang ada di sekolah masing-masing. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah ajannya sudah selesai. Kita lanjut lagi kepada kegiatan berikutnya, yaitu mungkin pembukaan. Izinkan saya menyampaikan beberapa sekilas materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi tentang budaya positif, terutama budaya positif, bagaimana penerapannya, bagaimana langkah-langkahnya, dan apa saja budaya positif itu, inti-inti konsep-konsep intinya seperti apa. Nanti insya Allah akan kita bahas bersama dan mungkin ada tanya jawab antara kita semuanya untuk lebih memaksimalkan lagi, mengoptimalisasi lagi daripada hasil diseminasi yang akan saya sampaikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan tujuan akhirnya adalah menciptakan suatu budaya positif di SDN yang kita cinta ini, yaitu SDN Halim 1, di mana timbul-timbul nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang akan timbul kepada peserta didik kita, atau karakter-karakter yang timbul kepada murid-murid kita, seperti itu. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Halim 1 kepada Ibu Sri Widati. Kami persilakan. Terima kasih Pak Alvin atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Alvin sebagai CGP serta Bapak Ibu guru komunitas SDN Halim 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang pada siang hari ini kita masih begitu banyak diberikan kenikmatan, di antaranya nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sejuk ini dalam rangka aksi nyata budaya positif modul 1.4 dari Pak Alvin sebagai CGP. Saya ucapkan terima kasih kepada komunitas SDN Halim 1 ini yang selalu mendukung dengan positif. Belum dapat ilmu budaya positif sudah saya luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Ibu, ya, bahwa kita selalu memberikan dukungan, apalagi ini di dalam CGP ini ada yang selalu budaya positif, sehingga dengan ada CGP ini Ibu sangat bangga. Mudah-mudahan tertular dengan teman-teman yang belum ikut CGP. Dan di sini ada anggota komunitas yang sudah CGP yang sedikit lagi sudah mau panen raya Pak Ubaidillah. Dan ini suatu kebanggaan bagi saya pimpinan SDN 1, bahwa SDN 1 ini yang sampai detik ini sudah 4 ya Pak, yang sudah guru penggerak sudah 2, yang CGP sedang proses Pak Ubay, yang keempat adalah Pak Alvin. Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semua di komunitas ini. Karena apa? Di dalam CGP ini Masya Allah ilmunya banyak. Gali, ikuti, apalagi ada kesempatan di angkatan 11 ini mau ada bukaan. Saya harap Bapak
Ibu yang belum bisa bergabung di CGP ikut bergabung di CGP. Dan ini adalah saya ingin kenang-kenangan yang manis di ujung kedinasan saya ini. Saya bangga dengan Harian 01, saya bangga dengan guru penggerak, saya bangga dengan Pak Alvin, Pak Ubay dan teman-teman semua yang belum CGP, saya bangga. Dengan CGP ini insya Allah SDH akan lebih maju. Dengan di akhir-akhir tugas saya ini, saya ingin punya cita-cita SDH Halim harus lebih maju, harus bertambah CGP-nya. Tapi CGP itu harus berangkat dari hati, tidak mau saya paksakan. Ketika apa dipaksakan dari hati itu hasilnya kurang bagus. Sama aja nih, mangga belum waktunya mateng, belum waktunya tua, dipaksakan mateng, akhirnya mateng tapi nggak manis, kadang-kadang busuk karena dia skarbit. Nah, ingin saya, Bapak Ibu ini di komunitas ini yang belum mengikuti CGP, saya ingin mengikuti CGP yang tulus ikhlas karena situ banyak ilmunya. Di sini adalah yang selalu saya ingat bahwa CGP ini adalah menjadi pemimpin. Maka menjadi pemimpin itu diri sendiri dulu. Kita pimpin diri sendiri, baru kita mimpin anak-anak. Dan para lulusan CGP ini insya Allah itu bekalnya banyak banget menjadi seorang pemimpin. Saya yakin Bapak Ibu masih muda kerja masih jauh. Saya yakin ketika terus belajar, semangat, dengan senang hati, dengan ikhlas, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin semua nantinya. Amin. Mungkin itu aja Pak Alvin yang bisa saya sampaikan. Yang jelas saya memberikan semangat, jangan pernah berputus asa, teruslah berjuang. Bu, CGP itu kan banyak ya, itunya tugasnya ya banyak, tapi kan nggak selama hidup. Berapa bulan Pak? 6 bulan, baru 6 bulan kita dikasih umur sama Allah, mudah-mudahan alhamdulillah saya 60 tahun kan dikasihnya. Berarti sepersepuluhnya umur. Makanya untuk itu Bapak Ibu, harapan saya terus majukan pendidikan sehingga anak-anak kita menjadi anak yang berbudaya positif dan berkarakter yang baik. Tidak ada bullying terutama di SDN Halim 01 ini dan pada umumnya di lingkungan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja Pak Alvin, sambutan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, memotivasi diri saya sendiri dan untuk Pak Alvin serta untuk kita semua. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada kepala sekolah atas sambutan, arahan dan motivasinya kepada kita semuanya. Sudah jelas apa yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwasanya mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang timbul lagi CGP lagi di antara kita semuanya sehingga kualitas pendidikan di SDN Halim 01 ini lebih baik lagi dan lebih optimal lagi. Seperti itu tadi harapan dari Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan itu semuanya bisa tercapai karena saya lihat di sini juga guru-gurunya juga tekniknya juga seluruhnya juga hebat-hebat semuanya. Makanya saya sebenarnya berdiri di depan sini agak-agak canggung ini. Sebenarnya mungkin ibu bapak semuanya lebih hebat dari saya, lebih kompeten daripada saya, tetapi mungkin masalah waktu saja Bu ya. Masalah waktu saja karena mungkin saya dan Pak Ubay duluan, makanya saya menseminasikannya terlebih dahulu. Apabila Bapak dan Ibu mungkin lebih dulu ikut, mungkin saya akan terbalik menjadi makmum atau menjadi pendengar di antara Bapak dan Ibu semuanya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif SDN Halim 01. Mudah-mudahan perjalanan kita, apa yang akan kita lakukan ke depan nanti dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh sebab itu, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mulai saja ya. Untuk mohon izin saya berdiri di depan sini bersama mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi saya sharing saja apa yang saya dapatkan selama saya pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Judulnya adalah Aksi Nyata Budaya Positif.
Dan tentu sesuai dengan judulnya yang namanya budaya positif, boleh dilanjutkan. Oke, budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi di dalam budaya positif itu ada konsep inti. Satu, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penyelesaian masalah dengan sedikit dan diskusi. Tentu budaya positif ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya sinergi antara kita semuanya, terutama dalam mewujudkan suatu memenuhi kebutuhan daripada peserta didik itu sendiri. Kita bagaimana mengatasi apa saja permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik itu sendiri dengan konsep-konsep budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Ya, sesuai dengan judulnya, disiplin positif. Cara mendisiplin yang dilakukan mengajarkan murid atau siswa untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Jadi di sini kita menginginkan suatu keyakinan di dalam dirinya sendiri, di dalam diri dalam diri peserta didik tersebut itu, bagaimana dia memiliki rasa disiplin akan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama atau telah kita buat bersama-sama, sehingga daripada nilai keyakinan itu tumbuh rasa kesadaran murid untuk melakukan rasa disiplin yang tinggi. Seperti contohnya Bu Rahma mungkin bisa ke depan sebentar. Nah, ini dia nih. Ini Bu Rahma diibaratkan sebagai seorang siswa. Bu Rahma boleh mengepal seperti ini tangannya, ya. Nah, kita ibaratkan tangannya Bu Rahma ini berisi benda yang sangat yang sangat bermanfaat, sangat berguna, dan sangat buat Bu Rahma ini sangat berharga sekali, yang tidak boleh dilihat oleh siapapun termasuk saya, seperti itu. Jadi dalam dirinya Bu Rahma ini meyakinkan bahwasanya apapun yang saya lakukan seperti kayak seperti kalau saya misalkan mengajak sesuatu atau menginginkan sesuatu daripada merayu Bu Rahma untuk membuka tangannya, itu Bu Rahma memiliki keyakinan yang sangat tinggi sekali. Seperti contohnya kalau Bu Rahma sehat hari ini, Bu Rahma mau nanya, aku dari tadi tangan Bu Rahma seperti ini terus ya, nggak pernah dibuka. Kenapa sih Bu Rahma? Ya, karena ini ada sesuatunya maafin yang tidak boleh dibuka. Oh, seperti itu. Kalau Bu Rahma ingin seperti kayak misalkan ya, kalau Bu Rahma ingin ingin memberikan sesuatu ke orang atau ingin menulis seperti apa, dibuka nggak tangannya? Boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Kalau misalkan saya kasih Bu Rahma, jadi main juga. Kapan lagi? Nggak bisa dibuka juga. Ya, Bu Rahma itu kalau bikin ini juga nggak bisa dibuka itu. Kuat sekali ya keyakinannya ya Bu Rahma ya. Bu Rahma emang nggak capek itu kalau seperti ini dulu. Mbak ini nggak pengen dibuka gitu Bu Rahma. Kan itu kan udah lengket banget kayaknya tangannya Bu Rahma itu. Ya, saya penasaran Bu Rahma apa sih isinya dari tangan tersebut. Bu Rahma kalau misalnya ini boleh nggak saya Bu Rahma boleh nggak saya Bu Rahma? Ya boleh Pak, muslim ya Pak Ustaz. Muslim, tangan saya biasa. Tangan Bu Rahma bagus sekali loh itu loh. Yang lama ini Bu Rahma. Bu Rahma masa depannya baik deh. Sudah baik kok Pak. Ya, dan Bu Rahma kayaknya sepertinya akan menemukan seseorang yang sangat baik sekali. Boleh nggak saya Bapak? Udah, Bang Bu Rahma merasakan itu masa depannya seperti apa? Benar, yakin. Oke, tangan buat Bu Rahma. Keren, oke, keren Bu Rahma di situ. Bagaimana dia mempertahankan keyakinan diri sendiri berdasarkan apa yang dia yakini dalam dirinya sendiri, itu yang namanya disiplin positif. Jadi disiplin positif itu timbul dari dalam diri kita sendiri.
Kebalikannya, disiplin negatif itu artinya dia dia disiplin, tetapi dengan mungkin motivasi dari luar seperti itu. Jadi seperti ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan hadiah, atau ingin mendapatkan pujian seperti itu. Nah itu disiplin, tapi mungkin itu disiplin yang negatif, bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah ini contoh yang tadi sudah disampaikan sudah dilakukan oleh Muhammad, itu adalah disiplin positif yang dimiliki oleh diri kita, di mana keyakinan kita untuk meyakini sesuatu yang baik dalam diri kita. Oke, boleh lanjut Mas Tuan? Nah, ini dia tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah agar untuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi dari disiplin-disiplin tersebut diharapkan peserta didik itu bisa memiliki karakter-karakter yang tumbuh, yang timbul, yang berkembang dari dalam dirinya, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana kita tahu Ki-Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwasannya anak peserta didik itu adalah seperti sebuah petani, sebuah padi atau bibit padi, dan kita ini guru-guru adalah diibaratkan sebagai petani. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita memberi pupuk, memberi air, atau memberikan matahari yang cukup, bagaimana kita merawat dan kita bisa menjaga padi tersebut agar tumbuh dengan baik. Nah, itulah tujuan disiplin positif, agar berarti hasilnya itu bisa bermanfaat atau menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Nah ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, artinya timbul dari luar. Ada sesuatu yang ingin didapatkan, tetapi motivasi itu timbul dari luar. Ini satu, untuk menghindarkan tidak nyaman atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi ini sebenarnya bagus, tetapi tidak bertahan lama karena dia itu hanya ingin menghindarkannya atau ingin berlaku disiplin dan berbudaya positif itu hanya sebentar saja. Ketika ada di sini ada hukuman atau ketidaknyamanan yang akan dia dapatkan akibat dari perilaku yang akan dia lakukan. Yang kedua, sama ini masih motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini juga sebenarnya kurang bagus juga buat anak-anak kita semuanya, karena dimana dia kalau keseringan mendapatkan imbalan, nanti di suatu saat ketika imbalan itu tidak ada, mungkin rasa motivasinya tidak akan timbul lagi. Seperti kalau misalnya kita iming-iming seperti tadi Urama, 10.000, saya jajan 20.000, untuk kasih 20.000, kurang itu 20.000, tambah lagi dong 30. Nah seperti itu. Jadi diharapkan tidak ingin mendapatkan imbalan dari orang lain, tapi timbul dari dirinya sendiri. Seperti nomor 3 ini, ya ini artinya nilai-nilainya dia timbul dari dalam dirinya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Seperti, mohon maaf Bapak Ibu, kalau di sini mungkin Muslim semuanya, mungkin kalau misalkan kita sholat seperti itu, nah seperti kalau kita sudah terbiasa sholat berjamaah, otomatis tanpa disuruh, karena keyakinan dari dalam diri kita sendiri ini bahwasannya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, pasti itu akan dilakukan bersama-sama. Dan juga kalau misalkan siswa atau peserta didik itu tanda kutip dia datang pertama, berarti keyakinannya sudah tinggi. Jadi dia apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan hal tersebut. Jadi dia itu melakukan hal tersebut berdasarkan daripada keyakinan atau kesadaran dirinya sendiri. Itu namanya disiplin positif. Jadi di sini dia itu akan mendapatkan sesuatunya berdasarkan keyakinan yang dimilikinya. Oke, lanjut Mas Don. Nah, ini dia posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah ini. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima, manajer.
jujur saja Bapak Ibu, sebelum saya mengikuti guru penggerak, posisi kontrol saya ini masih sebagai pemantau. Karena pemantau ini hanya mencatat apa saja yang dilakukan kesalahan oleh murid, dan setelah mencatat kesalahan itu kita melakukan konsekuensi apa dari apa yang murid lakukan seperti itu. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah fungsi kontrol sebagai penghukum, di mana orientasinya hanya hukuman saja tanpa mendapatkan penjelasan dari murid, tanpa mendapatkan alasan dari murid, apapun alasan penjelasannya, tanpa menyadarkan murid, orientasinya hanya berupa hukuman saja. Jadi guru tersebut hanya memberi hukuman kepada setiap murid yang mendapatkan atau yang melakukan kesalahan. Padahal setiap manusia itu pasti akan bersalah, tetapi kalau dalam posisi kontrol ini kita lihat yang paling tinggi adalah manajer. Nanti akan saya jelaskan sebagaimana manajer. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini tingkatan yang kedua, di mana guru itu dia tanda kutip melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat murid merasa bersalah atau menjadikan murid jadi rendah diri seperti itu. Contohnya adalah Pak Ubay nih, kamu ini gitu aja nggak bisa, kamu mana aja seharian gitu. Jadi tanda kutip tanda-tanda kalimat-kalimat seperti yang menyindir atau membuat rendah diri daripada siswa tersebut. Yang ketiga, teman. Nah, ini teman lebih baik lagi, kalimatnya lebih kepada persuasi. Ayolah Pak Ubay, Pak Ubay kan hebat seperti ini, masih boleh bisa kerjanya seperti itu ya. Jadi teman, tapi di sini posisi teman juga tidak menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah pemantau, tadi yang saya sudah katakan, di mana peran guru di sini adalah sebagai pemantau, mencatat, mengobservasi apa saja yang dilakukan, kesalahan-kesalahan apa saja yang dilakukan oleh murid-murid kita. Lalu dari kesalahan-kesalahan tersebut akan dilakukan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya tersebut, tanpa di situ menyadarkan atau tanpa melakukan keyakinan terhadap nilai-nilai apa saja tadi yang nilai di situ positif, apa saja yang sudah disepakati bersama. Dan kelima adalah manajer. Nah, inilah posisi kontrol tertinggi sebagai seorang guru, di mana sebagai seorang guru di sini kita membangkitkan kesadaran daripada peserta didik tanpa menghardik, tanpa mencela, tanpa menghukum peserta didik, tetapi peserta didik tersebut dapat kita sadarkan dengan menanyakan keyakinan apa saja yang mereka sudah sepakati bersama-sama, sehingga mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tadi yang pertama menjadi positif itu menjadi pembelajar sepanjang hayat, di mana mereka dapat belajar kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, mereka bisa mengambil solusinya, dan jangka panjangnya apa yang mereka lakukan supaya mereka tidak melakukan itu. Nah, ini adalah peran manajer. Ini adalah posisi kontrol tertinggi Bapak Ibu semuanya, di mana di tingkat manajer ini adalah tingkat yang paling baik dalam posisi kontrol guru, karena di situ dia menimbulkan kesadaran dan keyakinan daripada murid-murid itu sendiri, sehingga mereka menjadi akan membentuk karakter-karakter yang lebih baik lagi, dan tumbuhlah di situ potensi-potensinya. Seperti kayak kita, kalau misalnya kita mendapatkan masalah, kalau kita dihukum rasanya nggak enak gitu ya. Memang sih sadarnya saat itu saja, tetapi besok-besok mungkin tanda kutip ya karena kesadarannya akan berkurang. Tetapi kalau misalkan kita diyakini mendapatkan pemimpin yang bisa mengayomi seperti itu, kayak kita kalau mau berangkat ke kantor atau ke sekolah itu rasanya lebih enjoy, lebih happy, dan gerak langkah kita juga lebih ringan seperti itu, dan sampai sekolah pun kita bekerja semuanya bisa dengan baik, dengan maksimal, dan juga dengan rasa yang bahagia. Seperti itu juga murid yang ingin diharapkan pada posisi kontrol manajer ini, di mana murid itu supaya masuk ke sekolah itu dengan perasaan yang gembira, senang, riang, tanpa beban yang ada di
pikirannya maupun tanpa ada bayang-bayang akan dihukum, akan ini seperti itu. Jadi itulah peran kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Dan lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sangat penting buat kita bersama, di mana keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa. Di situ berpartisipasi seluruh murid ini dalam membuat keyakinan kelas. Jadi murid menjadi lebih sadar lah, menjadi lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka inginkan dan bagaimana cara mewujudkan sesuatu yang mereka inginkan tersebut berdasarkan keyakinan kelas yang mereka kelas-kelas mereka yang mereka harapkan, seperti itu. Kelas-kelas impian kelas yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan umum yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi bersifat pernyataan umum dan positif, seperti tidak membuang sampah sembarangan, jadi menjaga kebersihan, tidak mencela teman, menjadi menghargai sesama teman, seperti itu. Jadi pernyataannya lebih umum dan yang bersifat positif. Jadi tidak ada kata tidak, tetapi di situ pernyataannya umum dan mudah diingat, dipahami dan harus dilakukan dalam lingkungan sekolah. Dan mungkin tindak lanjutnya dari keyakinan kelas ini nanti bisa dibuat keyakinan sekolah. Setelah keyakinan sekolah mungkin bisa dibuat banner, jadi bisa bisa di share kepada orang tua. Jadi orang tua pun tahu nilai-nilai apa saja yang akan anak saya dapatkan saat anak saya bersekolah di SD Negeri 01. Jadi melalui keyakinan yang sudah mereka buat bersama dengan Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, gitu. Nah, ini adalah prosesnya, di mana setiap siswa ini berperan aktif memberikan pendapatnya, memberikan idenya, sarannya, seperti itu. Dari yang sudah baik ini, ya, anak partisipasi aktif yang siswa-siswi lakukan ini, jadi lebih lebih sempurna lagi, seperti itu. Jadi jika kita ingin menciptakan sesuatu yang lebih baik, yaitu dia harus berpartisipasi semuanya atau ikut sertakan seluruh anak murid tersebut. Karena tanda kutip Bapak Ibu, tidak ada anak murid yang tidak ingin dihargai, karena mereka semuanya ingin menjadi anak yang merdeka, seperti kayak kurikulum kita nih, kurikulum merdeka. Jadi semuanya bisa berpendapat, mengungkapkan pendapat. Dari pendapat ini kita fasilitasi dan jadikanlah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sesuai dengan kelas Bapak Ibu semuanya. Ini adalah prosesnya, di mana kita pertama mungkin guru membuat pertanyaan pemantik. Sebenarnya kelas seperti apa sih yang anak-anak inginkan? Harapan kelas harapan seperti apa, atau kelas impian apa sih yang anak-anak inginkan? Terus yang kedua, dari situ apa sih tindakannya yang harus kalian ciptakan, kalian lakukan untuk mencapai kelas-kelas impian atau kelas-kelas harapan kalian yang kalian inginkan, seperti itu. Yang ketiga, bagaimana caranya untuk mencapai kelas impian atau kelas harapan yang kalian inginkan, seperti itu. Namanya keyakinan kelas. Jadi semuanya berdasarkan kesadaran dan keyakinan dari masing-masing peserta didik. Lanjut, Mas Bro. Nah, ini yang terakhir, konsep-konsep inti yang terakhir daripada budaya positif, yakni segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, adalah sebuah proses atau sebuah tahapan di mana kita menyadarkan peserta didik yang membuat kesalahan atau membuat tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang pertama adalah ini ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Saya yakin semuanya Bapak Ibu semuanya mungkin sudah melaksanakan segitiga restitusi ini dalam kelasnya masing-masing. Cuman mungkin hanya istilahnya saja dan tahapan saja yang mungkin
apa ya yang harus disesuaikan lagi seperti itu. Jadi segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan disiplin positif melalui kegiatan dialog yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik yang bertujuan menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini tanda kutip tidak ada hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru terhadap peserta didik tersebut. Jadi sifatnya di sini menyadarkan akan kesalahan yang dilakukan peserta didik. Oke, izin Mas Dewan, lanjut next. Ya, inilah proses yang pertama atau tahapan yang pertama, yakni menstabilkan identitas. Tahapan untuk menggeser identitas yang gagal atau identitas yang salah ke identitas sukses atau identitas yang berhasil melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Seperti, menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan benar apa salah? Setiap orang memiliki kesalahan. Setiap orang pasti punya kesalahan. Ya, kita belajar dari kesalahan menuju ke yang lebih baik lagi seperti itu. Ini contoh pada tahap menstabilkan identitas. Jadi pada tahap ini, pada tahap awal, bagaimana kita menggeser identitas yang gagal atau identitas yang kurang baik, digeser menjadi identitas yang baik atau yang sukses melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan dialog dengan peserta didik tersebut. Tentunya kita bisa di sini bisa diambil pelajaran, kita lebih menghargai daripada peserta didik tersebut agar peserta didik tersebut bisa kita eksplor kenapa sih mereka melakukan hal tersebut seperti itu. Boleh Mas Dewan, lanjut Mas Dewan. Ya, ini yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setelah tadi kita menggeser identitas menjadi identitas yang sukses, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah kapan kita memahami dan mengakui perasaan siswa, bukan memberikan izin untuk terus melakukan kesalahan, memahami penyebab melalui pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi kita tanyakan setelah mereka tadi menyadari kesalahannya, kita tanyakan lagi, kita perdalam lagi, kita eksplorasi kenapa mereka melakukan hal tersebut, apa alasannya mereka itu melakukan hal tersebut. Pasti setiap anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Nah, ini dialog yang selanjutnya itu seperti apa alasan kamu melakukan tindakan itu. Lalu yang kedua, sekarang tolong ceritakan apa alasanmu. Jadi dari dialog-dialog tersebut kita bisa mengambil bahwasannya, oh anak ini tanda kutip memang butuh seperti kayak pembimbingan khusus seperti itu. Nah, itu nanti pembimbingan khusus bisa kita lakukan di luar jam pelajaran seperti itu. Jadi dari anak-anak mungkin tanda kutip anak-anak spesialitas kita ini, kita bisa bikin pemetaan mana saja yang mungkin karakter-karakter ini butuh ditingkatkan lagi. Lanjut Mas Don. Nah, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, tadi setelah menanyakan alasan kenapa mereka melakukan tersebut, lalu yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kira-kira apa sih keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Seperti apa sih keyakinan keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu langgar atau sudah kamu bahasanya seperti keyakinan kelas dan bagaimana kamu memperbaikinya seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesadaran daripada siswa bahwasanya siswa tadi awal sudah membuat keyakinan kelas, dan di sini pada segitiga restitusi ini adalah ada keyakinan kelas yang dilanggar dan bagaimana cara siswa memperbaikinya ke depan seperti itu. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Nah, pelaksanaan segitiga restitusi.
Ibu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, di mana di dalam kasus tersebut ada seorang anak yang bercanda ketika sedang jam pelajaran berlangsung. Ketika pertama kita ajak dialog tentunya dengan melihat keadaan psikis anak itu dulu, bagaimana keadaan itu anak itu tenang dulu, dia bisa kita ajak dialog, dan kita tentu menanyakan apakah kita bisa berdialog atau bisa kita berbincang-bincang seperti itu. Kalau dia rasanya sudah nyaman, sudah bisa, baru kita ajak dialog seperti tadi. Kalau memang dia merasa belum sanggup untuk berdialog dengan kita berikan waktu lagi, kita berikan kesempatan lagi dia untuk lebih tenang lagi, supaya pada saat diskusi itu bisa lebih bermakna atau lebih maksimal lagi. Nah, pada kasus ini adalah kasus seseorang atau seorang anak yang bercanda atau yang ngobrol sendiri pada saat jam pelajaran berlangsung, di mana dia mengakui kesalahannya. Yang kedua, alasannya adalah karena dia menceritakan film yang dia tonton, yang dia saksikan pada malam hari, lalu diceritakan kepada temannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pas apa yang sudah dia langgar. Ternyata dengan kesadaran, dengan keyakinan tinggi, dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu menjaga ketertiban kelas seperti itu. Jadi kedepannya si anak tersebut bisa lebih sadar, bisa lebih yakin, dan belajar dari kesalahannya dan berbuat yang lebih baik lagi ke depan, timbul karakternya, jadi lebih jadi lebih bisa tanggung jawab lagi terhadap apa-apa yang memang mereka lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir ada refleksinya. Assalamualaikum, saya Muhammad Bidi, kelas 6A. Saya sudah menyelesaikan masalah saya dan juga berdiskusi dengan Pak Alvin. Pak Alvin tidak marah, hanya memberi solusi agar saya menjadi lebih baik. Saya merasa senang setelah berdiskusi dengan Pak Alvin. Dan terima kasih. Nah, jadi di mana pada refleksi ini anak ini merasa nyaman lah ketika sedang berdiskusi, tanpa ada paksaan, tanpa adanya hukuman. Jadi lebih yakin terhadap keyakinan yang sudah dia miliki, dan itu adalah salah satu daripada implementasi dalam rangka mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu dari diseminasi yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau ada penguatan dari Bapak Ibu, bahkan mungkin ada sharing-sharing seperti itu dalam hal setiap hari menemui anak-anak yang tanda kutip anak-anak kita yang spesial seperti itu ya. Jadi bagaimana caranya supaya memberikan suatu budaya positif, di mana anak itu ke sekolah memang ingin sekolah dengan semangat yang tinggi, tanda kutip tidak takut terhadap gurunya, tapi dia yakin terhadap keyakinan yang sudah dimilikinya. Mungkin ada sharing-sharing dari Bapak Ibu. Nah, ini Bu Rahma, Bu Sulistari, Pak Ubay, Bu Fatona, Bu Sindia, Bu Dina, Pak Chandra, atau Kang Jajan mungkin yang menemui anak-anak di lapangan atau di depan pagar, yang bader-bader yang vitaminan sekolah gitu. Pak Alvin mohon izin. Silakan Pak Ubay. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya sebelumnya apresiasi banget dengan materi hari ini tentang diskriminasi budaya positif, di mana Pak Alvin sudah membuka khazanah pemikiran kami semua, sehingga saya berpikir ternyata dari kontrol tadi yang kelima Pak Alvin katakan, Pak Alvin sampaikan, ternyata selama ini saya menduduki teori yang salah. Saya terkadang menjadi seorang yang teman, terkadang menjadi pemantau. Ternyata dari itu ada posisi manajer yang sangat baik. Dan terkait dengan restitusi ini, Pak Alvin dalam cara kita memberikan motivasi kepada siswa, saya ada pengalaman yang saya ingin berbagi ke Pak Alvin dan kepada Pak Alvin dan
keren. Silakan Pak Ubay. Jadi Pak Afin, ketika program saya di hari Jumat program agama di hari Jumat itu kan ada program tadarus, kultum, bacaan salawat dan seterusnya. Nah di kultum ini Pak, itu biasanya saya melalui kelas masing-masing yang bertugas, saya menanyakan siswa yang mau kultum dan bagus, saya kasih hadiah Pak. Karena saya kasih uang tunai, terkadang saya kasih jajan Pak. Itu sementara saya menunjukkan motivasi mereka supaya mereka mau maju Pak. Tapi setelah saya memberi pemahaman dari Pak Afin juga ternyata itu salah. Dalam arti begini, siswa motivasi yang muncul ketika itu adalah motivasi Eksternal. atau eksternalnya. Jadi dia tidak untuk maju untuk ke depan. Dia hanya mengharapkan hadiah, bukan dari karakter nilai dia yang muncul, bukan dari motivasi intrinsik dia. Sehingga ketika hadiah itu hilang, saya tidak menginginkan hadiah, siswa pada tidak mau Pak untuk maju kultum. Gitu. Kalau maju kamu aja. Nah pada sini saya sangat berterima kasih pada Pak Afin agar program agama ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya segera berkolaborasi Pak bersinergi dengan rekan-rekan guru agama agar sekiranya konsep kami yang memberikan hadiah atau memberikan hukuman kepada siswa yang tidak bisa itu sudah kami hilangkan. Kami menggantinya kepada motivasi intrinsik mereka, yaitu kami dengan cara restitusi menanyakan kalau kamu seperti ini apa yang kamu rasakan dengan keyakinan kamu ketika kamu melakukan hal tersebut, hal yang baik katakanlah apa yang akan kamu peroleh ketika dia melakukan salah. Mungkin kami tanyakan kembali ketika melakukan yang salah, kamu dibilang sudah untuk maju, kamu tidak maju, kira-kira dari apa yang kamu langgar dalam kesempatan di kelas. Lalu selanjutnya apa yang bisa kamu perbaiki selanjutnya agar kamu ke depan menjadi lebih baik lagi, sehingga kamu datang ke sekolah itu bukan dalam arti kamu datang ke sekolah bahwa terus kamu cuma selesai pulang itu aja tanpa hati, tetapi harapannya ketika datang ke sekolah ada nilai karakter, terutama ketika dia bertanggung jawab, dia mampu melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, sehingga budaya positif yang kami kembangkan oleh program keagamaan bisa terlaksana sebagaimana Pak Afin bilang. Nilai karakter kita terkadang kalau pengetahuan saja tidak cukup ya Pak, kadang siswa itu tidak hanya diberikan pengetahuan, tetapi motivasi intrinsik itu memang amat sangat perlu, sehingga siswa itu meyakini bahwa ini yang terbaik, ini yang harus saya lakukan. Ini tidak baik, ini tidak mau saya lakukan. Sama seperti tadi Ibu Rahma ketika Pak Afin layu, ketika tangannya seperti ini menggumpal, Pak Afin memberikan hadiah sebanyak apapun. Ketika Ibu Rahma meyakini hal itu adalah hal terbaik bagi saya dan saya tidak membuka tangan, maka Ibu Rahma tidak akan membuka tangan. Saya ingin itu yang muncul dari siswa Pak. Ketika siswa itu maju, dia bukan karena faktor hadiah, tapi dia karena faktor intrinsiknya, faktor motivasi internalnya. Dia meyakini kalau dia maju, dia sama saja telah merefleksikan apa yang telah dia baca, apa yang telah dia dapat, apa yang telah dia ketahui, sehingga dia menjadi yang bermanfaat buat semuanya. Saya kira itu Pak Afin, terima kasih banyak. Hari ini kami teman-teman komunitas mendapatkan disiplinasi yang hebat dari Pak Afin mengenai budaya positif. Saya terima kasih banyak Pak atas Pak Afin berbagi topik baik pada hari ini. Jangan bosan-bosan Pak, kami dan mengisi Pak ketika kami bertanya, mungkin bisa kita di lain kesempatan bisa saling berinteraksi dalam rangka memajukan sekolah yang sedang bersatu. Demikian Pak, saya akhiri. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Ubay atas sharingnya, pengalaman
sudah mau baik ceritakan kepada kami semuanya dari pengalaman-pengalaman baik tersebut, di mana di situ diceritakan proses memang butuh proses ya Pak Ubay ya. Bagaimana mungkin awalnya dia daripada mengharapkan imbalan lalu kemudian dirubah menjadi nilai-nilai motivasi teori motivasi intrinsik yang dari dalam dirinya, dan dari situ dan siswa memiliki keyakinan untuk lebih baik lagi ke depan, sehingga apalagi ini pelajaran agama ya memiliki akhlak yang mulia seperti yang Pak Ubay ajarkan, sampaikanlah walau satu ayat. Jadi semuanya itu mungkin bisa berguna buat semuanya, dan dia sadar terhadap apa yang harus dia lakukan, keyakinan apa yang bukan hanya mungkin tadi Pak Ubay bilang pengetahuan saja, tetapi dari pengetahuan itu harus diimplementasikan, harus dipraktikkan, dan harus bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Ubay. Keren sekali. Terima kasih Pak Ubay. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya pengalaman sehatnya atau pengalaman baiknya yang tidak kalah serunya tadi, mungkin dari pengalaman Pak Ubay seperti itu. Baik, apabila tidak ada, mungkin saya akhiri daripada diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan mungkin berguna bagi Bapak dan Ibu semuanya. Baik, jika tidak ada, saya tutup daripada kegiatan ini atau dari diseminasi ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bersedia datang di ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan jadi berkah buat Bapak Ibu semuanya, dan khususnya buat pendidikan atau kualitas pendidikan SD Negeri 01 ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah datang di ruangan ini. Kali ini mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon minta maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.